Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus Saputra dari kelas 19 Sistem Informasi 01 dengan NIM 1912111004. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang sudah saya buat selama pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian. Oke, yang saya ambil ini adalah judul pengembangan multimedia interaktif pengenalan buah bagi anak TK Pujo Kusuman dengan metode Research and Development. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yang membuat saya bisa membuat sebuah metode ini adalah satu, perkembangan teknologi. Zaman sekarang tahun 2022 ya, itu perkembangan teknologi sudah semakin pesat, terutama di bagian teknologi informasi. Anak-anak sekarang mulai dari umur 5 tahun atau mungkin 6 tahun oleh orang tua sudah dipegangi smartphone ataupun bisa dibilang gadget ya kan. Nah, di sini anak-anak itu menyalahgunakan gadget sebagai ala kadarnya hanya bermain game. Misalnya kalau orang tua lagi ngomong anaknya lagi rewel gitu kan pasti dikasih sodori HP, disuruh nonton video apa gitu, video kartun atau apa. Habis itu dia udah tenang gak rewel lagi. Nah, di sini adalah uh, bagaimana sih agar anak itu yang kecanduan teknologi handphone itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Yang ya itu dah. Yang kedua adalah cara belajar. Selama ini di beberapa taman kanak-kanak, terkhususnya taman kanak-kanak Pujo Kusuman yang saya coba research ini, itu masih menggunakan cara belajar yang bisa dikatakan cukup membosankan ya, karena dengan ini guru hanya menyampaikan materi, berbicara dengan anak-anak, ayo anak-anak sekarang buka bukunya halaman ini ya, dibaca itu apa, penjelasannya apa. Itu mungkin dari beberapa anak dengan mengikuti perkembangan teknologi sampai sekarang itu dirasa sedikit bosan ya, dikarenakan hanya membaca sebuah buku, walaupun itu buku sudah buku bergambar, buku berwarna, ada gambar ini di bawahnya, misalnya binatang ini atau buah ini di bawahnya udah ada keterangan, tetapi itu mungkin pandangan saya masih membosankan ya. Jadi maka dari itu di sini kita akan mencoba memvariasi cara belajar mereka dengan cara mengikuti perkembangan teknologi dengan menyodorkan smartphone sebagai media pembelajaran. Jadi nanti peserta didik atau siswa anak-anak itu bisa bermain video interaktif, video interaksi yang nanti bisa memperkenalkan buah ya. Jika dipencet di bagian sini atau dipencet di bagian sini itu akan muncul beberapa video ataupun animasi tentang pengenalan buah. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diteliti sebagai saya peneliti itu, yang satu, bagaimana caranya agar anak-anak didik tidak bosan ketika belajar. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bagaimana sih caranya agar anak-anak peserta didik itu nggak bosan ketika belajar di sekolah. Apalagi kan sekarang sudah mulai hampir tatap muka full ya. Jadi mungkin ketika online kemarin ya, kebanyakan anak-anak di rumah ya cuman bermain gadget lah dan lain-lain gitu. Jadi manfaatkan gadget itu untuk belajar. Dan yang kedua, bagaimana caranya memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, cara memanfaatkan teknologinya itu seperti tadi apa namanya, dengan multimedia interaktif. Langsung tujuan penelitiannya berdasarkan penilaian di atas, pengembangan multimedia pembelajaran sebagai perselingan pembelajaran pada anak TK Pujo Kusuman. Ya, yang kedua ada menguji tingkat kelayakan materi dan media pada multimedia pembelajaran interaktif. Pengenalan buah anak TK Pujo Kusuman. Terus ini ada alur penelitiannya. Yang pertama itu ada penelitian dan pengumpulan data, analisis masalah, studi literatur, teori dan hasil yang relevan, dan studi lapangan. Di sini nanti kita yang pertama ada analisis masalah. Di analisis masalahnya apa sih? Kenapa kok anak-anak zaman sekarang cepat bosan kalau belajar di sekolah gitu ya kan. Setelah itu studi literatur dan juga studi lapangan. Lalu kita masuk ke perencanaan atau planning. Desain multimedia interaktif disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi didesain
kebutuhan anak-anak TK itu mau seperti apa, ya. Misalnya hanya membutuhkan pengenalan buah atau hanya membutuhkan pengenalan huruf-huruf gitu. Terus yang kedua ada validasi desain dan revisi oleh expert judgment. Jadi setelah semuanya direncanain, pengolahan data udah, kita akan validasi dengan expert judgment mereka-mereka yang sudah paham tentang multimedia pembelajaran. Jika ada revisi maka kita bisa revisi. Yang ketiga ada uji coba lapangan. Nah, yang pertama itu ada tahap pertama itu ada uji coba kelompok kecil. Di kelompok kecil ini kita akan diuji cobakan kepada kurang lebih 5 atau 6 anak, ya. Kita sodorkan video tersebut, kita coba adik-adik coba ini hasilnya. Biarkan mereka mencoba menggunakan media interaktif tersebut. Setelah itu, jika sudah, kita akan coba bertanya kepada mereka apakah kekurangannya dan lain-lain. Dan nanti itu bisa ke tahap kedua, yaitu revisi hasil uji coba. Jadi setelah kita gunakan hasil uji coba kelompok kecil, kita bisa revisi apakah yang kurang dan lain-lainnya. Setelah itu kita bisa uji coba kelompok besar maksud saya. Jadi nanti setelah direvisi dari kelompok kecil, kita akan diuji coba ke kelompok besar. Dari satu kelas misalnya 25 anak ataupun 20 anak, TK 0 besar 0 kecil, kita coba sodorkan gini. Jika masih ada kekurangan, kita coba tanyakan ke anak-anaknya dengan cara mouth to mouth, yaitu mencoba mencari feedback kekurangannya di mana. Setelah itu kita akan tarik lagi produk tersebut, kita akan penyempurnaan lagi produk tersebut agar produk itu dapat diperkenalkan di publik. Ya, yang terakhir adalah produk multimedia interaktif pembelajaran pengenalan buah. Nah, yang terakhir dari jadwal penelitian untuk kajian pustaka itu ada di bulan 1, identifikasi masalah di bulan 1, analisis permasalahan dan pemecahan masalah di bulan 2, perancangan model di bulan 3, pengujian model di bulan 4, ya analisis dan hasil pengujian di bulan 5, penulisan laporan bulan 5, dan yang terakhir penulisan jurnal di bulan 6. Dan itu tadi sedikit presentasi mengenai penjelasan proposal penelitian yang sudah saya ajukan kepada dosen saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.